Sekitaran akhir tahun 2022, APK setan yang bisa ngerampok saldo bank kita mulai bermunculan. Dan ini nggak main-main, makan korban banyak dengan kerugian miliaran rupiah. Bentuknya pun bermacam-macam, dari modus kurir, undangan pernikahan, surat tilang, denda pajak, dan lain-lain. Nah, belum lama ini ada yang kirim APK setan dalam bentuk undangan pernikahan di suatu grup WhatsApp. Dan ngerinya, ternyata masih ada yang belum aware dengan bahaya modus APK seperti ini. Karena di grup WA ini sudah ada file APK setannya, gue download untuk kita bedah alias unboxing. Yuk, mari kita unboxing. Sebelum kita mulai unboxing, gue mau info cara mudah untuk mengecek apakah suatu file itu berbahaya atau tidak. Teman-teman bisa lakukan sendiri, karena caranya mudah banget. Tips ini udah pernah gue bagikan di Instagram dan di TikTok. Teman-teman bisa cek di sana ya. Kita mulai unboxingnya. Langkah pertama, kita decompile file APK-nya terlebih dahulu. Decompile artinya dibongkar, supaya kita bisa lihat isi dalaman APK-nya kayak gimana, ada apa aja. Untuk decompile, ini ada tools-nya. Kita kalau buka GitHub, itu ada topik namanya APK Decompiler. Ini ada banyak. Nah, tapi sekarang udah sangat dimudahkan dengan adanya APK Decompiler yang online. Jadi, nggak perlu install tools lagi. Ini kalau kita Google, kira-kira keywordnya kayak gini, akan muncul banyak. Ini sama aja. Kita coba salah satu. Kayak gini tampilannya. Ini kita tinggal masukin file APK-nya aja. Nah, kayak gini. Oh ya, ini jangan lupa filenya itu dikasih extension APK ya. Jadi ini di WhatsApp ini filenya ini kayaknya sengaja dihilangin APK-nya deh. Nah, kita tinggal tambahin aja. Oke, setelah proses decompiling selesai, kita tinggal download zip aja. Lalu zip ini, file zipnya kita ekstrak. Setelah kita ekstrak, kita buka file Android manifest. Ini file Android manifestnya. Nah, di sini kita bisa lihat APK ini minta Android permission. Ini listnya. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Kalau mau tahu fungsi-fungsinya, sebenarnya di web Android ada kayak gini. Nah, ini manifest permission. Ini ada banyak. Kalau kita mau tahu fungsi-fungsi permission yang diminta tuh apa aja. Nah, ini kan ada, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada receive SMS. Nah, receive SMS ini fatal banget. Karena APK ini bisa terima SMS. Jadi kalau ada SMS masuk, ya misalkan SMS OTP bank, APK ini bisa dapat data SMS-nya, lalu mengirimkan data OTP, SMS OTP-nya itu ke si pembuat APK ini. Itu sebabnya kenapa APK kayak gini bisa ngerampok saldo mobile banking. Karena OTP yang masuk, SMS OTP yang masuk bisa diambil. Karena ini ada permission-nya, receive SMS. Oke, yang kedua, internet. Internet ini, APK ini bisa melakukan koneksi internet untuk mengirimkan data. Jadi, kalau ada data apa, itu dia bisa kirim data. Jadi, dia permission internetnya ada. Terus, ada lagi read SMS. Permission read SMS ini untuk membaca semua SMS inbox di handphonenya. Di handphone yang terinfeksi APK ini, yang terpasang APK ini. Kemudian ada send SMS. APK ini bisa ngirim SMS di handphone yang terpasang APK ini. Ini bahaya banget karena beberapa mobile banking kalau mau ganti device itu ada SMS tertentu ya, kayak SMS kode konfirmasi gitu. Dan kalau ini bisa kirim SMS APK ini di nomor handphone itu, yang mobile banking yang terpasang, itu berarti bisa terjadi perpindahan device mobile banking. Ini bahaya banget, ngeri deh. Kemudian wake lock ini supaya nggak kena lock screen,
Jadi APK-nya bisa aktif. Akses network state, APK ini bisa tahu handphone sedang ada koneksi internet atau enggak. Receive boot complete, ini APK ini bisa tahu kalau handphonenya dimatiin atau di restart. Kalau udah selesai nyala, proses bootingnya selesai, ya misalnya handphonenya dimatiin, terus dinyalain lagi, si APK ini bisa tahu. Nah, yang paling fatal ini adalah foreground service ini. Kenapa? Karena jika aplikasinya di close, di terminate, aplikasi APK ini tetap aktif. Karena foreground service itu adalah bisa membuat aplikasi itu tetap ada jalan running meskipun kita user yang pegang handphonenya itu sudah meng-close aplikasinya. Ngeri banget ya. Hati-hati ya. Ya, selanjutnya kita akan bahas siapa pembuat APK setan ini. Menarik ya? Mau tahu? Yuk kita lanjut lihat dalamannya. Nah, ini kita bisa lihat fungsi-fungsi di dalam APK setannya. Ini ada stringnya menggunakan bahasa Indonesia. Kita bisa lihat nih ada pesan, ada kata, ada kalimat, kirim SMS dari jauh kepada pesan. Dan data ini dikirim ke bot Telegram ini. Kita bisa lihat ya, ID bot Telegramnya. Kita lihat fungsi lainnya. Nah, ini fungsi untuk mengambil info handphone yang terinstall APK setan. Jadi dia mau lihat mereknya apa, tipenya apa. Dan ini datanya dikirim ke bot Telegram yang sama. Oke, kita lihat fungsi lainnya. Sama ini kirimnya ke bot Telegram ID, angkanya sama ini. Oke. Dan menariknya lagi ternyata ada pengiriman SMS ke nomor ini. Kita bisa lihat ya. Send text message SMS ke nomor Indonesia nih, nomor handphone ponsel Indonesia 0878, kirim halo. Ini kita bisa lihat ya, jelas nomornya lengkap. Izinkan untuk membuka undangan. Undangannya aja typo, undangan. Ini kalau nggak di permissionnya nggak dibuka, dia minta ini nih. Ini aja typo. Oke, terus ada fungsi untuk buka website deh. Nah, ini dia. Ini halaman, ini address website ya. Ini websitenya apa? Kita coba cek. Nah, ini websitenya. Jadi APK ini kalau diinstal, dijalankan, tampilannya seperti ini sih. Yang kelihatan dari handphone ya, tampilannya kayak gini. Tapi yang nggak kelihatan di balik layar, itu ya bisa ngambil SMS OTP, bisa baca data di handphone kita. Ngeri banget sih ini. Jadi dan nggak hilang karena ada foreground service itu. Gila banget sih ini. Oke, kalau untuk pembuatnya siapa, kemungkinan besar ini orang Indonesia. Karena menggunakan stringnya bahasa Indonesia, kemudian juga ada nomor ponsel Indonesia. Yang pasti sih pemilik bot Telegram ini ya. Ini. So, guys, hati-hati ya. Selanjutnya kita bahas varian dari APK ini. Kita langsung cek media filenya ya. Ini media filenya. Kita bisa lihat ya, di sini ada banyak logo-logo. Padahal yang kita lagi bongkar APK setannya dalam bentuk kemasan undangan pernikahan. Ini kita bisa lihat juga di sini ada logo jasa kurir pengiriman.
Berarti APK setan undangan pernikahan ini dari APK setan cek paket kurir. Karena kalau dari urutannya, yang APK setan cek paket kurir ini muncul lebih awal, baru APK setan undangan pernikahan muncul belakangan. Lalu kita cek juga di mesin pencarian, ini ada seperti untuk fotonya, ini kan kita bisa lihat ya di sini fotonya ini. Kalau kita cek di mesin pencarian, ternyata nyomot gambar dari sini. Nah, terus yang menariknya lagi, ini kalau kita cek di mesin pencarian juga, ini pernah ada yang analisa malware-nya, dan ada variannya dalam bentuk seperti ini. Fotonya berbeda. Nah, ini juga title-nya berbeda. Dan ini kalau di trace, fotonya juga nyomot juga dari sini. Teman-teman yang nonton ini, gue yakin sebagian besar teman-teman udah paham bahaya install file APK. Tapi masalahnya, bagaimana dengan pengguna Android yang gaptek? Seperti mungkin orang tua, teman, atau saudara kita yang gaptek. Apakah mereka harus pakai HP iPhone? Atau mungkin HP Android yang di-lock dengan aplikasi tambahan supaya nggak bisa install aplikasi APK? Atau bagaimana? Untuk konten berikutnya, kemungkinan gue akan nge-review penipuan kerja online. Ini trennya lagi banyak yang kena dan sekali kena kerugiannya di atas 10 juta. Nah, belum lama ini gue ada dihubungin sama sindikat penipuan kerja online ini. Dari awal gue udah tahu ini penipuan, tapi gue terima supaya kita bisa review dan bongkar lagi sama-sama. So, stay tune, subscribe, follow supaya nggak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya.